Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Pramita dengan NPM 2013023033 dari program studi pendidikan kimia 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penentu laju reaksi. Berikut KD dan indikatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana? Sudah siap belum belajar pada hari ini? Siap, Bu. Siap, Ibu. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Ibu gimana? Baik. Oke. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, silahkan cermati fenomena berikut ini. Tahukah kamu, reaksi kimia terbagi menjadi dua jenis. Ada yang berlangsung cepat dan ada yang berlangsung lambat. Perhatikan gambar berikut ini. Penyulutan kembang api dan perkaratan pada besi. Peristiwa ini merupakan contoh reaksi kimia yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa penyulutan kembang api dapat berlangsung dalam waktu yang singkat, sedangkan perkaratan pada besi membutuhkan waktu yang lama. Hal ini menandakan bahwa dalam suatu reaksi kimia, ada reaksi kimia yang berlangsung cepat seperti penyulutan pada kembang api, dan ada yang berlangsung lambat seperti proses perkaratan pada besi. Anak-anak, setelah kalian membaca wacana tersebut, apakah ada yang ingin kalian tanyakan terkait hal-hal yang tidak kalian pahami? Bu, saya ingin bertanya, mengapa reaksi kimia ada yang berlangsung cepat dan ada yang berlangsung lambat? Nah, kira-kira kenapa tuh? Ada lagi nggak yang ingin bertanya? Saya, Bu. Apa yang menyebabkan suatu reaksi berlangsung cepat atau lambat, Bu? Oke. Adakah pertanyaan lagi, anak-anak? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, nah untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan teman-teman kalian, silakan kalian mencari informasi mulai dari buku ajar yang kalian punya maupun dari internet. Apakah yang dimaksud dengan laju reaksi dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi laju reaksi? Bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Laju reaksi adalah laju bertambahnya konsentrasi produk atau laju berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu. Iya, benar sekali. Jadi, reaksi kimia dapat berlangsung cepat atau lambat karena setiap reaksi kimia memiliki laju reaksi. Lalu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya? Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu konsentrasi, suhu, luas permukaan partikel, dan katalis, Bu. Benar sekali. Faktor-faktor ini menyebabkan suatu reaksi dapat berlangsung cepat ataupun lambat. Agar kalian bisa lebih memahaminya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, maka kita akan melakukan percobaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok dan meminta kalian untuk merancang percobaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor-faktornya ada konsentrasi, luas permuka, temperatur atau suhu, dan katalis. Nah, kalian sudah tahu kan langkah-langkahnya? Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Pertama, kami menentukan variabel kontrol, variabel bebas, dan variabel terikatnya, Bu. Kemudian menentukan alat dan bahan, lalu membuat prosedur percobaan dan melakukan percobaan, Bu. Iya, benar sekali ya. Dalam merancang percobaan, jika kalian ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tanyakan ke Ibu ya.
Baiklah, kalau begitu silakan kalian berkumpul sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Baik, sekarang kita akan melakukan percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, pada hari ini kita akan melakukan percobaan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Nah, ada yang bisa menyebutkan apa saja variabel kontrol, variabel terikat, dan variabel bebas dari percobaan ini? Saya, Bu. Variabel kontrolnya volume HCl dan luas permukaan logam Mg, variabel bebasnya konsentrasi HCl, variabel terikatnya waktu yang dibutuhkan. Ya, benar sekali ya. Langsung saja kita mulai percobaannya. Baiklah, untuk prosedur percobaannya, pertama-tama kita menyiapkan 2 buah tabung reaksi, masing-masing diberi nama tabung A dan tabung B. Lalu, memasukkan HCl sebesar 3 molar untuk tabung A dan HCl sebesar 1 molar untuk tabung B. Ke dalam kedua tabung tersebut, kita masukkan pita magnesium dan kita akan amati bagaimana proses yang terjadi di antara kedua tabung tersebut. Kita hitung pakai waktu ya. Nah, bisa dilihat dalam tabung A, pita Mg lebih cepat larut daripada pita Mg yang berada dalam tabung B. Nah, hal ini dapat kita lihat dari tumbukan partikelnya. Pada tabung A, partikel yang dia hasilkan lebih banyak sehingga tumbukan efektifnya itu juga lebih banyak sehingga laju pada tabung A akan lebih cepat dibandingkan pada tabung B. Baiklah anak-anak, percobaan kita telah selesai. Silahkan salah satu kelompok menuliskan data hasil pengamatan di papan tulis. Baik, Bu. Berdasarkan hasil percobaan kami, didapatkan data hasil percobaan sebagai berikut. Dari data hasil percobaan yang telah disampaikan, adakah yang bisa menyimpulkan bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Saya, Bu, berdasarkan data hasil percobaan, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi dapat disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi dari suatu larutan, maka semakin cepat waktu yang digunakan untuk larutan itu bereaksi sehingga laju reaksinya semakin cepat. Iya, benar sekali. Jadi, semakin besar konsentrasi, maka laju reaksi semakin besar, dan waktu untuk bereaksi semakin cepat. Nah, ada yang bersedia menuliskan reaksi yang terjadi antara logam magnesium dan HCl? Saya, Bu. Benar ya jawabannya? Nah, kita akan kaitkan pengaruh konsentrasi ini terhadap teori tumbukan. Sebelum itu, perhatikan gambar yang akan Ibu tampilkan. Gambar tersebut adalah gambar jumlah tumbukan efektif yang terjadi dalam konsentrasi besar dan konsentrasi kecil. Pada gambar ini, jumlah tumbukan efektif pada konsentrasi yang besar lebih banyak daripada jumlah tumbukan efektif yang konsentrasi kecil. Ada yang tahu mengapa tumbukan antar partikel pada konsentrasi yang lebih besar lebih banyak? Karena jumlah partikel yang ada juga lebih banyak, Bu. Benar. Sekarang coba kaitkan dengan teori tumbukan.
Mengapa semakin besar konsentrasi zat yang bereaksi, maka semakin cepat reaksi tersebut berlangsung? Menurut saya, ketika konsentrasi semakin besar, maka partikel semakin banyak pula. Jadi yang bertumbukan itu semakin banyak, Bu. Ada yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Jika partikelnya banyak yang bertumbukan efektif, maka arah orientasi semakin besar, sehingga laju reaksi semakin cepat, Bu. Benar sekali. Jadi, semakin besar konsentrasi zat yang bereaksi, maka semakin cepat reaksi tersebut berlangsung. Hal ini disebabkan karena menurut teori tumbukan, konsentrasi menandakan jumlah partikel. Jadi, jika konsentrasi semakin besar, maka jumlah partikel semakin banyak, sehingga arah orientasi untuk menghasilkan tumbukan efektif semakin besar peluangnya. Akibatnya, laju reaksinya semakin besar dan waktu reaksinya semakin cepat. Nah, jadi begitu ya anak-anak. Bagaimana? Apakah sekarang sudah paham tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Paham, Bu. Baiklah, Ibu rasa cukup untuk pembahasan kita pada hari ini mengenai pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Untuk percobaan mengenai faktor-faktor laju reaksi, yaitu luas permukaan, temperatur atau suhu, dan katalis, akan kita lanjutkan pada minggu depan ya anak-anak. Baiklah, sekian dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.